Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Anggriani dengan NPM 2075262, Program Studi D3 Akuntansi kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan materi guna memenuhi tugas ujian akhir praktek akuntansi pengantar Politeknik Negeri Lampung. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang laporan neraca dan laporan perubahan modal. Neraca. Pengertian neraca. Neraca atau laporan posisi keuangan atau balance sheet atau statement of financial position adalah ringkasan laporan keuangan. Artinya, laporan keuangan disusun secara garis besarnya dan tidak mendetail. Kemudian, neraca juga menunjukkan posisi keuangan berupa aktiva atau harta, kewajiban atau hutang, dan modal perusahaan atau ekuitas pada saat tertentu. Neraca dapat dibuat untuk mengetahui kondisi atau jumlah dan jenis harta, utang, dan modal perusahaan pada tanggal tertentu. Maksudnya, neraca dibuat dalam waktu tertentu setiap saat dibutuhkan, namun yang pasti biasanya akhir tahun atau kuartal. Neraca. Tujuan neraca ada 4. Yang pertama, memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. Yang kedua, melihat perkiraan yang terjadi dalam kegiatan perusahaan sehari-hari sehingga pihak manajemen dapat mengontrol setiap pengeluaran perusahaan dalam menunjang kegiatan atau operasinya. Yang ketiga, mempermudah dalam menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Dan yang keempat, mempermudah pencarian kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Komponen-komponen dalam neraca ada 3. Yang pertama, aktiva. Yang kedua, kewajiban atau utang. Yang ketiga, ada modal atau ekuitas. Kita akan membahas komponen yang pertama, yaitu aktiva. Aktiva merupakan harta atau kekayaan atau aset yang dimiliki oleh perusahaan pada saat tertentu. Komponen atau isi yang terkandung dalam suatu aktiva dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama ada aktiva lancar. Aktiva lancar merupakan harta atau kekayaan yang segera dapat diuangkan atau ditunaikan pada saat dibutuhkan dan paling lama 1 tahun. Aktiva lancar juga merupakan aktiva yang paling liquid dibandingkan dengan aktiva lainnya. Jika perusahaan membutuhkan uang membayar sesuatu yang segera harus dibayar, misalnya utang yang sudah jatuh tempo atau pembayaran atas pembelian suatu barang atau jasa, maka dapat diperoleh dari aktiva lancar. Yang termasuk aktiva lancar diantaranya kas, rekening pada bank, deposito berjangka, surat-surat berharga, piutang, pinjaman yang diberikan, persediaan, biaya yang dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, dan aktiva lancar lainnya. Yang kedua, aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan harta atau kekayaan perusahaan yang digunakan dalam jangka panjang lebih dari 1 tahun. Aktiva tetap dibagi menjadi 2, yaitu aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud seperti tanah, mesin, bangunan, peralatan, kendaraan, akumulasi penyusutan, dan aktiva tetap lainnya. Aktiva tetap tidak berwujud seperti goodwill, hak cipta, lisensi, merek dagang. Yang ketiga, aktiva lainnya. Yang termasuk dalam aktiva lainnya seperti gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian, piutang jangka panjang, uang jaminan, dan uang muka investasi dan lainnya. Kita akan membahas komponen yang kedua, yaitu kewajiban atau utang. Kewajiban atau utang merupakan akun yang muncul pada waktu transaksi selesai namun belum mendapat timbal balik dari transaksi itu sendiri. Kewajiban terbagi menjadi 2, yaitu kewajiban lancar atau utang jangka pendek seperti utang dagang, utang wesel, utang bank, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, utang sewa guna usaha, utang dividen, utang gaji, dan utang lancar lainnya. Dan yang kedua, utang jangka panjang seperti utang hipotek, utang obligasi, utang bank jangka panjang, dan utang jangka panjang lainnya. Kita akan membahas komponen yang ketiga, yaitu ekuitas atau modal.
Ekuitas atau modal merupakan istilah yang dipergunakan untuk hak kekayaan pemilik. Ekuitas atau modal terdiri dari modal saham, agio saham, laba ditahan, cadangan laba, dan modal sumbangan. Macam-macam bentuk neraca. Macam-macam bentuk neraca ada dua. Yang pertama, bentuk skontro atau account form. Neraca berbentuk skontro yang merupakan bentuk seperti huruf T. Oleh karena itu, sering juga disebut T-form. Dalam bentuk ini, neraca dibagi ke dalam dua posisi, yaitu di sebelah kiri berisi aktiva dan sebelah kanan terdapat kewajiban dan modal. Bentuk neraca jenis ini sering pula disebut dengan bentuk horizontal. Bentuk yang kedua yaitu bentuk laporan atau report form. Bentuk report form atau bentuk laporan sering disebut juga bentuk vertikal. Dalam bentuk laporan isi neraca disusun mulai dari atas terus ke bawah, yaitu mulai dari aktiva lancar seperti kas, bank, efek, lalu komponen aktiva tetap, komponen aktiva lainnya, komponen kewajiban lancar, komponen utang jangka panjang, dan terakhir adalah komponen modal atau ekuitas. Nah, berikut ini merupakan contoh neraca bentuk skontro atau account form. Bisa dilihat di sini, aktiva terdapat di kolom sebelah kiri dan pasiva terdapat di kolom sebelah kanan. Dengan komponen aktivanya yaitu aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Kemudian di kolom pasiva terdapat utang lancar, utang jangka panjang, dan ekuitas atau modal. Nah, berikut ini saya akan memberikan contoh neraca bentuk laporan atau report form. Kalau neraca berbentuk report form, mereka bentuknya tersusun ke bawah. Dengan bagian atas ada aktiva dan bagian bawahnya pasiva. Dengan komponen aktivanya ada aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Lalu di bagian pasifanya ada utang lancar. Lalu selanjutnya saya akan membahas materi tentang laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan salah satu dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan modal pada perusahaan akibat dari segala kegiatan pokok operasi perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu. Laporan ini dapat disusun setelah menyusun neraca lajur atau kertas kerja dan laporan laba rugi, karena sumber dari data laporan ini terkait dengan laba bersih atau rugi bersih yang berasal dari laporan laba rugi. Laporan perubahan modal dibutuhkan untuk dapat menerangkan kondisi modal yang sebenarnya dan juga mengetahui dana yang dihasilkan sepanjang satu periode akuntansi. Rumus laporan perubahan modal ada dua. Yang pertama, rumus jika saldo rugi yaitu modal akhir sama dengan modal awal dikurang rugi bersih ditambah prive. Kemudian, rumus jika saldo laba yaitu modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba bersih dikurang prive. Fungsi laporan perubahan modal. Yang pertama, membantu pihak yang berkompeten dalam pengambilan suatu keputusan. Dan yang kedua, mengetahui besarnya sebuah perubahan rasio ekuitas atau modal usahanya. Tujuan laporan perubahan modal. Yang pertama, untuk bisa mengikhtisarkan aktiva pembayaran dan suatu investasi dan juga dana yang dihasilkan sepanjang satu periode akuntansi. Dan yang kedua, menyajikan sebuah pengungkapan perubahan modal kerja. Penyajian laporan perubahan modal. Yang pertama, modal awal tersebut dapat dilihat pada sebuah neraca saldo. Apabila terdapat tambahan sebuah investasi, dapat diambil dari lajur penyesuaian sebelah kredit. Laba bersih tersebut dapat dilihat pada satu neraca lajur kolom laba atau rugi sebelah debit. Data pengambilan pribadi tersebut dapat diambil dari suatu neraca lajur kolom neraca sebelah debit. Rugi suatu perusahaan tersebut dapat diambil dari lajur laba atau rugi sebelah kredit ataupun hasil perhitungan. Laba atau rugi. Akibat atau penyebab perubahan modal. Yang pertama, terdapat bayaran suatu bunga dari pemilik. Yang kedua, terdapat suatu keuntungan dan kerugian usaha. Yang ketiga, pemungutan untuk suatu kebutuhan pribadi. Komponen penyusun laporan perubahan modal ada 5. Yang pertama, modal awal. Modal awal ini adalah sebuah modal pada awal tahun.
Yang kedua, tambahan investasi pemilik, yakni suatu setoran modal yang asalnya dari pemilik dalam satu periode akuntansi. Yang ketiga, perolehan laba atau rugi, yakni suatu hasil laba bersih maupun rugi bersih perusahaan dalam satu periode akuntansi. Yang keempat, pengambilan pribadi atau prive, yakni sebuah pengambilan uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi dari pemilik perusahaan dalam satu periode akuntansi. Dan yang kelima, modal akhir, yakni sebuah modal yang diperoleh pada akhir tahun. Bentuk-bentuk laporan perubahan modal ada 3. Yang pertama, laporan perubahan modal perusahaan perseorangan. Pemilik perusahaan perseorangan adalah para individu tertentu. Tambahan modal dapat diperoleh dari laba bersih yang dapat diperoleh dan tambahan suatu modal pemilik. Bentuk yang kedua yaitu laporan perubahan modal perusahaan persekutuan. Pemilik perusahaan persekutuan, yakni terdiri dari 2 orang atau lebih, pada dasarnya bentuk laporan perubahan modal perusahaan persekutuan tidak berbeda dengan suatu laporan perubahan modal perusahaan perseorangan, artinya mereka sama. Yang ketiga, laporan perubahan modal perusahaan perseroan. Pemilikan dalam perusahaan perseroan ditandai dengan adanya pemilikan saham. Laba perusahaan perseroan dapat dialokasikan menjadi beberapa di antaranya dividen, yaitu sebuah laba yang dibagikan kepada para pemegang saham. Yang kedua, laba ditahan, yaitu suatu laba yang tidak dibagi. Nah, berikut ini merupakan contoh laporan perubahan modal. Data-data yang dimasukkan dalam laporan perubahan modal ini dapat dilihat pada neraca lajur dan laporan laba rugi. Demikianlah tadi paparan materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.